Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la ba'da wa ala washabihi jama'a ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, masuk di bab al-aqiqah, masih di kitab Durrul Bahiyah fi Masail Fiqh al-Imam Syaukani. Qala al-muallif al-Imam Syaukani rahimahullah, faslun wal aqiqatu mustahabbah. Ya. Akikah adalah mustahab, disukai, dianjurkan. Di bahasa-bahasa syariat, mustahabbah atau masnuna itu masuk di bahasa dianjurkan, tidak diwajibkan, disukai, disunnahkan. Berbeda kalau kita katakan masru'iyah, ini umum. Syariat disyariatkan berarti dianjurkan, berarti itu bisa masuk kategori wajib, haram, atau sunnah. Tapi kalau jelas mustahabbah, berarti itu dianjurkan, disukai, itu hukumnya sunnah. Jadi Imam Syaukani berpendapat bahwa akikah atau nasiqah itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai hukumnya wajib. Ya. Hukum akikah sendiri, bahkan jumhur ulama, ya jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan itulah hukumnya sunnah. Berbeda dengan Daud Az-Zahiri dan mazhab Zahiriyah dan lainnya mengatakan hukumnya wajib. Pengertian akikah adalah as-sabihatu allati tusbahu anil mauludi summiyat akikah, ya minal aiki wa huwal qat'i. Nah, di sini jelaskan bahwa ulama menjelaskan pengertian akikah, termasuk dalam ini Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud mengatakan bahwa akikah ialah menyembelih hewan pada hari ke-7 dan mencukur rambutnya. Ya, penyembelihan hewan, mencukur rambutnya, dan memberikan nama. Imam Ahmad rahimahullah dan jumhur pendapat bahwa yang dimaksud dengan akikah itu makna juga berkurban atau nasiqah atau menyembelih, karena ada sembelihan. Ya, wallahu alam bisawab. Dalil-dalil disyariatkannya akikah ini dalam hadis Rasulullah SAW an Salman bin Amir ad-Dabi qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul mal gulami aqiqatun fahriku anhu daman wa umitu anhu al-adha. Ya, dari Salman bin Amir ad-Dabi berkata Rasulullah SAW bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Maksudnya cukur rambutnya yang mengganggu. Ya, itu makna menghilangkan gangguan, artinya mencukur bayi rambut, menghilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan dari yang lain jelaskan bahwa an Samurah bin Jundub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol kullu gulamin rahinatun bi aqiqati. Setiap anak yang lahir itu tertahan, tergadaikan dengan akikahnya. Ya. Pada hari ketujuhnya disembelih kambing dan diberi nama dan
dicukur rambutnya. Di sini juga dalil yang didirikan pendapat yang mewajibkan, ya, yang mewajibkan akikah, karena setiap anak lahir tergadaikan akikahnya. Wallahu a'lam bishawab. Akan tapi yang kuat di antara pendapat ulama, akikah hukumnya sunnah saja. Baik, kita lanjutkan. Wahiyya syatani an sakarin anis sakar wa syatun anil untha, yaitu 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hadis Aisyah ja'a an Ghariyah aidan ja'a an Umar an Amr bin Sa'ib an Nabi an Jaddi an akharin min as-sahaba kama sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anil gulami syataini wa anil jariyah syatun. Ya, laki-laki, anak laki-laki itu 2 ekor kambing, dan anak perempuan 1 ekor kambing. Apakah boleh hanya menyembelih seekor kambing untuk laki-laki? Boleh? Betul. Kalau tidak mampu, cukup 1. Cukup 1 kalau tidak mampu. Ya. Apakah boleh diganti dengan sapi? Atau kerbau? Atau unta? Atau ayam? Boleh? Tidak boleh. Yang nas secara sharih itulah kambing, tidak ada yang lain. Berarti tidak sah akikah atau nasikah dengan selain kambing. Ya, tidak sah. Nah, menyembelih kambing pada hari ke-7. Ini jawab sekalian, para ulama berpendapat dan sepakat bahwa waktu akikah yang paling utama itu hari ke-7 dari hari kelahiran. Di mana letak perselisihannya? Bolehnya akikah sebelum ke-7 dan sesudahnya. Ini berselisih ulama. Tapi sepakat afdalnya itu pada pas hari ke-7. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana jelaskan tadi, bahwa waktu akikah itu adanya pada hari ke-7. Ya, adanya hari ke-7. Sekarang apa yang menjadi ukuran? Hari yang menjadi ukurannya harinya. Jadi kalau dia lahir sebelum maghrib hari Selasa, berarti terhitung hari Selasa, hari pertama. Maka dia akikahnya hari ke-7, hari apa? Senin. Ya, Senin ya. Terus, tapi bagaimana kalau lahirnya setelah maghrib atau isya? Ya. Gimana kalau lahirnya setelah isya? Malam lahir. Hitung apa? Sahihnya hadis hari. Hari berarti hari? Nah. Hari apa? Rabu. Hari Rabu bukan malam. Ya, Rabu. Berarti akikahnya hari Selasa. Dipahami ini? Itu cara menghitungnya. Ya, cara menghitungnya. Kalau dia setelah salat subuh lahir hari Kamis, ya Kamis. Ya, seperti itu. Ya, cara menghitungnya. Wallahu alam bisawab. Makanya di sini
ada beberapa pendapat ulama terkait dengan bagaimana kalau tidak bisa hari ketujuh, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ulama sepakat afdolnya hari ke-7. Maka sebagian ulama membolehkan sebelum hari ke-7. Ya, sebagian juga membolehkan dilaksanakan setelah hari ke-7. Ya. Nah, di sini ya, jika tidak bisa melaksanakan pada hari ke-7 maka boleh kali lipatnya. Hari ke-14. Tidak boleh hari ke-14, tidak bisa, maka hari ke-21. Ya wallahu alam bisawab. Kambing apa kita pakai? Apakah ada syaratnya? Apakah ada syaratnya? Tidak ada syarat tersendiri dalam untuk akikah. Tapi kalau mau samakan dengan kurban, itu lebih afdalnya. Afdalnya. Kalau mau samakan ya dulu hewan kurban itu afdal. Karena itu merupakan ibadah. Ya. Terus bagaimana dagingnya? Ini persoalan. Bagaimana hukum menyelenggarakan walimah akikah? Ya. Jangan disamakan walimah urus. Jadi samakan. Walimah akikah, bagaimana hukumnya? Jamuan makan akikah. Gimana? Boleh, insyaallah boleh. Tidak mengapa. Kita undang keluarga, kerabat, fakir miskin dan seterusnya kita undang makan, boleh. Dan asalnya para ulama itu daging akikah dimasak. Kalau mau dibagikan, bedakan dengan itu hewan kurban. Hewan kurban dibagikan dengan mentah. Kalau akikah itu dibagikan dengan masak. Jadi kalau akikah, nah sekarang apakah boleh akikah di tempat yang lain? Apakah di pesantren, di ma'had, di sekolah? Boleh? Kita punya kesibukan dan seterusnya. Boleh tidak? Ya boleh. Karena ini bukan seperti hewan kurban. Boleh. Kalau antum istri antum melahirkan, antum mau tidak repot-repot lagi buat walimah, maka boleh titip sama di sekolah kah, di ma'had. Tapi usahakan yang amanah, terpercaya. Pas disembelih hari ke-7. Ya, boleh. Dan kebanyakan saya lihat demikian. Orang-orang sibuk, mereka nitip di pondok, pesantren. Banyak demikian. Ya, boleh. Ya, tapi ini sekali lagi saya ingatkan bahwa di Bugis Makassar itu apa nolol-lolo akikah itu dihubungkan dengan tradisi adat. Ya, tradisi dengan adat. Padahal ini katanya dengan agama. Kenapa demikian? Ya. Kenapa dicampur dengan tradisi? Tidak. Kenapa dicampur dengan tradisi? Ada mak debang. Ya rodo agana sana. Aku pusina kan senir. Dalam bahkan taruh lili, kaci dan seterusnya seperti manusia. Bagaimana kira-kira? Kenapa demikian? Kenapa kaum pada hati orang Islam? Kita telusuri tidak ada dalam dalil, tidak ada petunjuk dari agama begitu. Kenapa demikian? Iya, karena masih tradisi nenek moyang dulu. Yang dahulu hidup di sini kebanyakan mereka masih belum Islam. Itu tradisinya. Nah, ketika masuk Islam, tradisi tidak bisa dihilangkan, dikaitkan dengan tradisi, ikut-ikutan nih. Tapi kalau hanya di kota tidak ada nih. Masih ada? Masih ada? La haula wala quwwata illa billah. Yang menjadi masalah engkau sandrona. Engkau pesandrona.
gerer manu dan seterusnya. Ini pakai pesantren dengan jaju ke sandrona. Bahkan sandrona apa bacawi, sandrona apa maulawi. Jadi masalah kadang-kadang juga anak-anak masih saya dapati memberi zakat kepada sandrona. Ada ya sebagian? Masih ada? masih ada sebagian dia. Masih ada. Nah, ini yang perlu kita luruskan semua pemahamannya. Kalau tidak bisa orang tuanya, anaknya yang kita didik, ya kita beri pemahaman. Kita harus putus mata rantai yang bertentangan dengan akidah, karena ini syarat dengan akidah, keyakinan, tradisi ya. Ya sebenarnya tradisi tidak semuanya. Kalau dia tidak bertentangan dengan agama, tidak masalah. Kalau bertentangan dengan agama ya nggak boleh. Iya nggak bisa. Seperti mak dobang. Aku nak perlu di semana ya agak sejarah anak ke mak dobang. Tapi engkau yang kali yang ada yang sengaja yaitu mak dobangnya lomi yoli tawe untuk tulungi ki. Hah? Iya, tidak ada kerja. Tapi persoalannya bukan dari sisi itunya. Benar enggak dari sisi itu? Engkau ada bang, lomi yoli tawe? Benar enggak? Ya. Ya itu menjadi masalah. Harus diketahui juga persoalannya supaya tidak dikaitkan dengan persoalan mistik dengan akidah. Pahami? Ya, kita harus telusuri dulu ini. Saya tidak bisa berkomentar kalau sebetulnya salah-salah. Dan apa aku masuk sunnah ya? Ya. Jadi tentu apa madebang kan? Jangan sampai dia kayak sunnah tapi masalahnya nuki Allah. Kalau kunna engkau berarti ini pemuliaan, penghargaan ini. Seakan-akan ini wah suatu hal yang sakral. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang perlu kita telusuri dulu. Ini termasuk karena coba contohnya. Magere BMBI kere lope pendre boleh. Minyaki, irumpui. Ini masalahnya ini. Hingga rumpui sandron apa? Ini kaitannya dengan akidah. Ya kebanyakan kaum muslimin tidak memahami, mereka Islam kok. Seluruh ini tidak didapati. Ya, kita tidak bahas masalah barasanjinya. Bersandi datang belakangan, tidak ada kaitannya dengan tradisi. Itu islamisasi. Ya, islamisasi. Ya, diislamisasikan itu. Barasanji dan sering wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi inti di sini akikah itu kaitannya dengan syariat, tidak boleh campuri. Nah, hukum walimah boleh, mau tidak juga masalah. Ya, tidak masalah kalau tidak berdosa juga. Ya. Terus bagaimana hukum akikah kalau sudah dewasa? Ternyata waktu kecil tidak akikah. Gimana hukumnya? Baru tahu ternyata dia lagi kakak biasa tuh ketua jaji. Nah, macam ni. Boleh? Sebagai ulama bolehkan. Sebagai ulama bolehkan. Nah, sebagaimana tadi, bolehnya bukan pada hari ke-7 ketika ada uzur. Ya, boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Thayyib, yang berikutnya jawab sekalian, yaitu fihi yusamma. Pada hari ke-7 juga diberi nama. Jangan langsung pada saat lahir. Yang sunnahnya ini hari ke-7, 3. Ini urutan sesuai dengan hadis. Sesuai dengan hadis apa tadi? Hah? Bernama baru cukur. Ya, bernama cukur dia. Sembeli dulu ya. Sembeli dulu, baru nama, baru cukur. Nah, ini urutannya ini. Sunnahnya demikian. Sembeli, bernama, baru cukur. Artinya, ini pada saat hari apa? Hari ke-7. Jangan pas lahir, dicukur rambutnya. Banyak demikian. Jangan pas lahir juga, diberi nama. Tidak masalah sebenarnya. Tapi yang sunnah itu pada hari ke-7. Sesuai dengan hadis, Kita gimana?
Hari pertama diskusikan sama namanya. Nama anak-anak sekarang itu tidak keren kalau tidak 3 kosakata. Allah musta'an. Ya. Tapi kalau mau beri hari pertama tidak masalah juga. Tapi yang sesuai dengan sahih hadis ya hari ke 7. Ya dia beri nama. Yang berhak memberi nama siapa? Ayah atau ibu? Kalau ada nama ayahnya berikan nama, ibunya tidak sepakat, terjadi pertengkaran gara-gara nama. Sebabnya nama Abdullah dan Abdur Rahman. Ya. Tapi orang sekarang tidak keren kalau tidak panjang. Ya, sehingga ada namanya nutfah. Apa itu nutfah? Hah? Apa? Iya, ada namanya nutfah. Perempuan, nutfah. Padahal tidak tahu bahasa Arabnya apa. Ada kan? Itu nutfah tuh. Nutfah itu air mani. Masa namanya nutfah? Ini. Hah? Ini memberi nama itu ada maknanya. Janganlah. Yang penting dalam Al-Quran. Ya, Masya Allah ini ada juga nafasati. Pada berhembus. Ini enggak artinya orang-orang terdahulu yang penting dari Al-Quran. Bagus nih. Ada kan enggak paham? banyak yang bahasa-bahasa dari Al-Quran namanya kok heran juga karena bisa beri nama dari Al-Quran didengar. Tapi kalau Gen Z sekarang lah nggak seperti itu mereka. Yang keren-keren Allah musta'an. Anda tahu 3 suku kata disatukan jadi nama. Wah, nggak tahu apa maknanya. Nggak tahu. Kayaknya ini kalau bisa cukup yang dipahami. Ya, yang dipahami wallahu alam. Dan juga jangan yang mentazkiyah. Jangan yang mentazkiyah. Rahim boleh enggak? Boleh. Rahmannya enggak? Emang enggak boleh? Rahim atau Rahman? Rahman yang tidak boleh. Rahim boleh. Sehingga banyak nama-nama yang diubah oleh Rasulullah SAW karena enggak pas. Ya, ini saya ingat juga, ini sunnah juga termasuk sunnah, jangan sampai dilupa berikan nama juga kendaraan kita. Ada sunnahnya, sunnah Nabi ada. Berikan nama kendaraannya, kudanya, ada namanya. Motormu, mobil, itu sunnah yang ya ada. Coba antum cari-cari sunnahnya memberi nama kendaraan. Tapi nama yang bagus-bagus. Nama yang bagus-bagus, si cepat, wallahu a'lam bishawab. Ini ada sunnah, ya, memberi nama kendaraan. Boleh. Abdul Qamar, hambanya bulan. La ilaha, na'udzubillah. Jangan, banyak yang begitu ya, banyak yang begitu. Ya, Abdul Ramadan, Abdul Rajab, Allah musta'an. Karena mereka nggak paham, kaum muslim nggak paham ini. Ya, mengelon yang kelinga ya tuh. Padahal itu adalah nama. Ya, wallahu alam bishawab. Wa yuhlaqu ra'sahu, dan mencukur rambutnya, menghilangkan yang mengganggu pada hari ke-7. Ya. Cukur habis gak? Cukur habis. Kalau tidak bisa ya ada mudaratkan, tidak ada masalah. Ya. Dan bersedekah dengan seberat rambut. Dirham atau dinar? Ya. Terus bentuk Rasulullah SAW itu perak. Seharga perak. Kalau emas berapa sekarang? 2 juta, hampir 3.
Kalau perak, ya ini mengatakan bahwa disunahkan, dianjurkan mencukur rambut bayi dan bersedekah seberat timbangan rambutnya, bersedekah perak pada hari ke-7. Ya, ini sunnah, dianjurkan. Kita timbang enggak? Nggak ada beratnya ya. Berarti kalau mau sedekah nggak ada beratnya. Artinya kalau bersedekah ya mau terserah, karena untuk ukurannya kayaknya untuk rambutnya tidak ada, tidak kayak David timbangannya. Ya, ya tidak menggerakkan timbangan. Ya, wallahu alam bisawab. Terus persoalan, jika akikah bertepatan dengan Idul Kurban, wajib bersejamak? Bagaimana? Boleh dijamak sekaligus akikah dengan kurban juga? Boleh tidak? Ya tidak boleh, karena hukumnya berbeda, tidak sah. Ya, tidak sah menyatukan, karena dua amalan yang berbeda. Terus bagaimana seseorang dia mengganti kambing dengan sedekah senilai uang harga kambing? Dia tidak ikut dengan kambing, sah? Tidak sah, yang tidak benar. Ya, tidak sah. Maka di sini tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya bersedekah dengan harga kambing untuk akikah. Meskipun demikian juga untuk kurban, tidak ada dalil. Ya, meskipun 1 juta. Ya, terkait pertanyaan antum tadi, di mana tadi? Misalnya orang mampu, Ya, dia sudah beli 2 kambing. ya. Tapi di H-1 itu pas wakan mati. Mati kambingnya 1. Kambingnya 1. Ya. Tapi dia sudah mau Ustaz jual, jadi karena kebetulan tidak sempat Ustaz beli satu dalam bolong, tapi niatnya setelah itu lagi kepotongan 1 Ustaz. Apa yang dipotong? Kambingnya. Kambing. Khair insyaallah, tidak masalah. Maksudnya harus maksudnya enggak apa-apa Ustaz, biar 1 atau memang harus boleh juga nanti berikutnya. Hari ke-7 bersamaan. Kalau meninggal 1, nah pas hari ke-7 tidak ada kambing lagi, mau diapa lagi? Pas takula masa 1 hari ke-7, jangan dipaksa keadaan. Hari ke-7. Terus bagaimana kalau banyak uangnya mau beli sapi? Ya beli, tidak masalah. Tapi itu bukan akikah, bukan. Hanya untuk mujamuan boleh. Ya, tidak boleh digantikan dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, di sini terkait dengan menghadiri walimah akikah. Apa hukumnya? Boleh? Ini menjadi masalah, karena menghadiri walimah akikah itu dicampur dengan tradisi. Terus terang, kesoko pitun rupana, agana bepana, manukna agana pi dikaitkan dengan manosalo. Asa manosalo? Nosalo TV manu sesajen. Apalagi setelah menrek tojang, ada juga itu. Setelah ini tradisi semua harus kita luruskan. Ya. Karena katanya dengan itu boleh menghadiri. Demikian? Boleh? Ya. Ingat, acara walimah itu
ya berkumpul hanya untuk ya apa untuk menampakkan kesenangan dan kegembiraan atas kelahiran anak. Itu. Ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Ini menjadi masalah ketika kaum muslimin terutama di kita daerah kita, asalkan ada jamuan makanan, bawa amplop. Tradisi sudah tradisi. Nih rumah baru, syukuran, akikah, walimah jangan ditanya. Anu juga, walimah akikah, bawa amplop enggak? Bawa. Bawa amplop juga. Ini tradisi yang Allah musta'an. Ya, jadi kalau tidak ada amplopnya tidak datang. Ada aja nih juga kagak ada nggak perlu. Dia juga ketua itu lebih itu terima perlu saja nih juga kagak ada terima perlu. Padahal bukan amplopnya amplopnya yang menjadi ini yang perlu diluruskan. Yang perlu diluruskan para penyuluh agama. Ya, bahwa itu bukan yang menjadi patokan utama. Artinya ini hanya menyambut kelahiran bayi, kegembiraan, bukan menunggu amplop. Ini bukan menunggu amplop. Artinya sekarang sudah keluar dari yang maknanya. Wallahu alam bisawab. Maka sebagai petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kalau ada acara ceramah akikah? Ceramah akikah? Atau kemarin di walimah terus ceramah apa? Nikah. Ayo. Ceramah walimah. Gimana kira-kira? Boleh? Ini ibadah ya. Ini ibadah. Ini syariat. Akikah itu ibadah, walimah itu ibadah enggak? Jangan dicampur adukan. Pada sebagian ulama tidak ada petunjuk Rasulullah SAW itu ada ceramah demikian. Hatta di walimatul us tidak ada pengkhususan untuk ceramah agama. Tapi kalau sekali-kali boleh. Tapi kalau terus menerus itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam. Ya. Tapi kalau sekali-kali ya para ulama menjelaskan boleh saja. Ya. Jadi khutbah nikah gimana? Khutbah nikah hukumnya? Wah, artinya kita lihat bagaimana perkataan para ulama. Ya. Ini kata para ulama. Kita kembali pada kibar. Ya. Kita kembali pada kibar. Kalau cukup jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semuanya. Ya. Semoga Allah mengukuhkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.